Halo guys, balik lagi di Adam Scary. Damn. 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 Oke, tadi di skip dulu karena gue belum dapet nih gimana cara tagline gue ngomong damn itu yang asik. Boleh dong dibantu buat lo semua. Boleh bantu komen di YouTube gue ini. Gue lagi nyari tagline yang asik buat channel gue. Ya, gue hadir lagi guys setelah sekian lama gue nggak ngonten. Sekarang gue ngonten lagi nih. Ada kali 4 bulan. Ya, sebetulnya gue lagi mencari wangsit, mencari ilmu-ilmu yang mungkin mencari mitos-mitos mistis, mencari mitos mistis, yang mungkin tersebar yang bisa gue jadiin konten, yang mungkin bisa gue angkat menjadi sebuah cerita horor. Enggak sih, sebenarnya gue sibuk nyari duit, nyari nafkah. Senin sampai Jumat gue gawe, Sabtu Minggu gue ada job MC, jadi kadang gue sulit untuk bikin video. Sorry ya, baru upload lagi. Oke, guys, hari ini gue pengen cerita yang real-real aja, yang pasti-pasti aja. Jadi cerita ini mungkin sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Cerita ini tentang cerita mati suri. Tapi gue mohon sama kalian bahwa tanpa mengurangi rasa hormat dan kode etik, please jangan cari tahu di mana tempat ini berada. Yang pasti ada di daerah Banten. Nama gue samarkan juga. Ya, adalah namanya Andi. Dia ini seorang laki-laki, umur mungkin 23 sampai 30 tahunan. Dia masih single. Dia bekerja di sebuah pabrik yang ada di daerah Banten. Ya, hari-hari dia biasalah kayak laki-laki lainnya. Pagi berangkat kerja, sore dia juga pulang. Kemudian di suatu hari yang biasa aja, tiba-tiba si Andi ini mengalami sakit pada dadanya. Si Andi ini ternyata kena serangan jantung pada saat dia lagi bekerja. Tiba-tiba si Andi roboh. Secara fisiknya jatuh ke lantai sambil memegang dadanya. Dan dia bilang kalau sakit banget daerah dadanya. Ya, ini mirip banget sama kejadian kalau orang lagi kena serangan jantung ya. Kemudian si Andi ini sempat dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya di pabrik. Tapi sayang, pada saat perjalanannya menuju ke rumah sakit, nyawa Andi tidak tertolong. Andi meninggal dunia di perjalanan saat dibawa oleh teman-temannya menggunakan ambulan menuju ke rumah sakit. Dia dinyatakan meninggal dunia kurang lebih di jam 11 siang waktu itu. Dokter juga menyatakan bahwa Andi sudah tidak ada. Keluarga dihubungi oleh teman-temannya dan keluarga pun datang semuanya ke rumah sakit. Keluarga yang pasti nangis sejadi-jadinya. Mereka nggak percaya kenapa Andi meninggalkan mereka begitu cepat, karena sebelumnya nggak ada tanda-tanda. Ya, akhirnya keluarga seperti layaknya orang yang meninggal, keluarga akhirnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman Andi. Seperti memandikan Andi, menguburkannya dengan layak. Pokoknya semua diatur karena semua pengen nganter Andi ke peristirahatan terakhirnya. Namun tiba-tiba kejadian aneh terjadi pada saat jenazah Andi dimandikan, guys. Dan Andi tiba-tiba bangun dari matinya. Lu kebayang gak sih, orang udah meninggal, lagi dimandiin, terus tiba-tiba dia bangun, udah tiduran, terus dia bangun duduk lagi, melotot ngelihat kanan kiri. Wajarlah semua orang yang ada di situ kaget. Bukan kaget lagi, semuanya teriak. Astagfirullahaladzim. Tapi justru keluarga Andi senang. Ya, walaupun pada saat itu responnya takut.
takut dan senang lebih tepatnya. Kemudian keluarga Andi segera saja untuk membawa Andi ke dokter lagi. Jadi dipastikan lagi nih si Andi bagaimana sih keadaannya. Jadi si Andi buru-buru dibawa ke rumah sakit lagi oleh keluarganya. Nah, keluarga Andi ini seneng banget dong karena Andi hidup lagi. Jadi langsung si Andi dibawa pulang oleh keluarganya. Tapi setelah Andi dibawa pulang, justru keluarga merasa ada yang aneh nih. Beberapa kejadian-kejadian terjadi. Pokoknya semenjak Andi mati suri, meninggal terus hidup lagi, beberapa kejadian-kejadian sering terjadi. Kayak misalkan kemanapun keluarga Andi pergi kayak ada yang ngikutin. Terus juga kalau lagi di rumah, ini kayak ada suara-suara aneh. Pokoknya banyak gangguan gaib. Dan sumbernya itu kayak dari kamarnya si Andi. Kamar Andi juga semenjak Andi hidup lagi agak serem-serem juga nih. Kamarnya selalu gelap. Terus juga si Andi sering merenung sendirian ngadep ke tembok sambil digelap-gelapan. Nah, karena keluarga makin hari makin sering dapat gangguan gaib, waktu itu keluarganya Andi punya ide bagaimana kalau manggil dukun. Nah, dukun ini dipanggil oleh keluarganya Andi mungkin buat ngilangin ilmu-ilmu jahat atau kekuatan jahat yang ada di rumahnya. Tapi bukannya malah membaik, hari demi hari dilaluin, malah keadaan semakin buruk. Andi juga semakin menunjukkan perilaku-perilaku yang nggak biasa dan juga selalu terganggu karena kekuatan jahat tersebut di dalam rumah mereka. Karena keluarganya Andi ini ngerasa ketakutan, jadi keluarga memutuskan untuk membawa si Andi ini lagi untuk ke rumah sakit. Jadi dibawa lagi ke rumah sakit. Udah deh, daripada kayak gini terus belum tahu juga si Andi ini sembuh apa kagak. Udahlah, kita bawa aja ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba pas mau diajak ke rumah sakit, si Andi tiba-tiba menghilang. Keluarganya bingung. Mana nih orang? Mau dibawa ke rumah sakit, si Andi tiba-tiba menghilang. Keluarga otomatis panik banget dan memutuskan untuk mencari keberadaan Andi. Nyari dimanapun, segala macam cara dipakai untuk mencari si Andi. Tiba-tiba si Andi ini ditemukan di sebuah hutan di daerah Banten. Dan sayangnya, Andi sudah tidak bernyawa. Keluarga merasa menyesal banget pada saat itu karena kenapa pada saat waktu dulu pas mati suri, keluarga nggak langsung mengambil tindakan lah ya atau meminta tolong. Karena ketika pertama kali Andi mati suri dan hidup lagi, ini mulai aneh sih memang. Tapi kejadian aneh ini nggak berhenti sampai di situ aja. Keluarga lainnya juga melaporkan bahwa ada kejadian-kejadian yang mirip yang dialami oleh keluarganya Andi. Mereka kerap melihat sosok misterius di hutan. Jadi kadang malam hari ada orang melihat di hutan itu kayak ada orang yang lagi berjalan. Malam-malam berjalan. Dan suara-suara aneh juga sering terdengar. Dan warga banyak yang percaya kalau kekuatan jahat ini yang terjadi di hutan ini terjadi karena setelah mati surinya Andi itu semua mulai terjadi. Karena Andi yang mengalami mati suri, beberapa warga justru mengklaim bahwa kekuatan jahat ini atau makhluk gaib yang sering bergentayangan ini justru malah si Andi itu. Jadi warga banyak yang mengklaim bahwa si Andi udah jadi makhluk gaib dan sering banget meneror orang-orang yang lewat di daerah hutan itu. Dan kejadian-kejadian itu konon katanya masih terus terjadi sampai sekarang. Kalau kalian tahu di mana hutan itu, hutan yang ada di daerah Banten itu, kalian boleh deh komen di bawah dan kasih tahu gua supaya kita semua juga bisa belajar. Ya akhirnya banyak orang yang kalau lewat situ tuh jadi lebih waspada lagi karena mereka percaya kalau kejadian itu tuh tanda-tanda apa ya, dari kekuatan gaib lah, dari kekuatan yang sangat kuat. Dan banyak warga nih akhirnya memutuskan nggak mau lewat situ karena apalagi kalau udah mau maghrib nih, karena takut si sosok Andi ini yang udah jadi makhluk gaib katanya ini muncul dan membahayakan mereka. Jadi banyak warga tuh kalau udah mulai maghrib, 5:30, jam-jam segitu tuh udah nggak ada yang keluar rumah dan nggak ada yang berani ngelewatin situ guys. Ya walaupun
beberapa orang sebenarnya meragukan lah bahwa makhluk gaib itu adalah Andi. Tapi kejadian Andi mati surinya ini memang benar-benar kejadian sih, dan ini fakta. Dan ini tentu menjadi salah satu kejadian yang paling angker, salah satu kejadian angker yang terjadi di Banten. Intinya kisah ini mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia dan harusnya lebih hati-hati lagi dan juga menjaga kesehatan dengan baik. Dan tentunya dari kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai lagi tentang hidup. Oke, itu dia cerita tentang mati suri yang kejadiannya ada di daerah Banten yang gue bisa share ke kalian semua. Dan akhirnya gue Adam Badru pamit, terima kasih banyak. Semoga nanti ada cerita-cerita lain atau cerita horor lainnya yang bisa gue sajikan. Kalian juga boleh bantu untuk DM di Instagram gue atau komen langsung aja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan mampir juga ke Instagram gue Adam_Badru dan TikTok gue Adam Badru. Oke? Thank you guys.